Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Dengan tema kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana kita sebagai orang percaya hidup diperdamaikan dengan Tuhan. Karena ada masa di mana dulu kita hidup berseberangan dengan Tuhan, tetapi sekarang kita diperdamaikan dengan Tuhan. Lalu di dalam Kolose pasal 2 ini di sana dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, ya. Jadi sebenarnya bagi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka ada hal-hal yang mesti dilakukan untuk hidupnya itu selalu berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi hal yang pertama yang mesti kita lakukan sebagai orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat adalah kita hidup harus tetap di dalam Dia. Ya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup tetap di dalam Dia? Ayat yang ke-7 di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya. Jadi, seseorang dapat dikatakan tetap di dalam Tuhan jika dia berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah menanam tanaman ya. Di gereja kita punya banyak tanaman, banyak sekali, apalagi di musim hujan ya. Saya ambil contoh, kalau satu tanaman katakanlah bunga ya, misalkan bunga mawar gitu ya. Saya tanam bunga mawar, lalu kemudian 1 minggu kemudian saya cabut, lalu saya pindahin lagi ke tempat yang lain atau misalkan di pot yang lain. Lalu belum sampai 1 minggu, beberapa hari kemudian saya pindahin lagi ke pot yang lain. Maka tanaman tersebut tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Karena apa? Karena dia berpindah-berpindah di mana tempat dia bertumbuh. Nah, kehidupan kekristenan seperti itu. Kalau kita tidak tetap di dalam Tuhan, ya, maka kita tidak akan pernah bertumbuh, ya. Jadi kehendak Tuhan yang terbesar bagi orang percaya adalah kita berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Rasul Paulus memakai analogi ini untuk memberikan kita suatu penegasan supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Dia. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang yang menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Di sana dikatakan ayat yang ke-7 bagian B, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Langkah kedua adalah bertumbuh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi seseorang dapat bertumbuh di dalam Tuhan jika pertumbuhan tersebut adalah pertumbuhan dalam iman. Kita tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Lalu bagaimana kita bisa melihat seseorang beriman atau enggak? Melalui perbuatan. Jadi kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, mestinya kita memiliki perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga dikatakan ayat 7 bagian C, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Jadi hal yang ketiga yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya adalah memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Berapa banyak orang yang tidak mengucap syukur akan hidupnya hari-hari ini. Banyak orang yang rakus, ya. Banyak orang yang tamak, tidak puas akan berkat yang sudah dia peroleh. Padahal Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Miliki hati yang mengucap syukur. Kalau kita punya hati yang penuh dengan ucapan syukur, maka hal-hal apapun di luar daripada itu, kita tidak bakal tergiur. Karena apa? Karena kita sudah punya hati yang melimpah dengan rasa syukur. Ya. Tawaran apapun yang ditawarkan oleh dunia, kita tidak akan tergiur. Karena apa? Karena kita memiliki rasa syukur tadi. Jadi, miliki 3 hal ini,
Yang pertama adalah tetap di dalam Dia, yaitu kita berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu yang kedua adalah bertumbuh dalam iman. Dan yang ketiga adalah kita memiliki hati yang selalu mengucap syukur. Saya percaya ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.